terkait perlintasan bis lintas antar batas negara, ya, di mana nanti dari pihak Indonesia kita sudah menyiapkan bis Damri. Selain itu juga transportasi laut menggunakan kapal feri Kupang, Darwin, Dili. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dinas Perhubungan telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan pemerintah Timur Leste terkait bis lintas batas antar negara Kupang Dili. Selain itu, untuk angkutan laut pemerintah mengoperasikan kapal feri dengan tujuan Kupang Dili dan juga Darwin, Australia. Hal tersebut disampaikan Kadis Perhubungan Nusa Tenggara Timur Ishak Nuka saat ditemui media ini pada Senin 25 Juli 2022 usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Kerjasama bilateral antara Indonesia, Darwin dan Timor Leste yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan. Ini bisa dijelaskan seperti apa? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama sudah disampaikan juga di media cetak maupun media elektronik lainnya bahwa telah ditandatangani MOU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Timor Leste yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan RI dan Menteri Transportasi Timor Leste terkait perlintasan bis lintas antar batas negara, ya, di mana nanti dari pihak Indonesia kita sudah menyiapkan bis Damri, jadi angkutan jalannya kita menggunakan bis Damri yang nanti melayani lintasan internasional Kupang Dili. Kita karena MOU-nya sudah ditandatangani oleh kedua Menteri Perhubungan, maka nanti akan dipersiapkan regulasi-regulasi terkait dengan misalnya imigrasinya seperti apa, bea cukainya seperti apa, karantinanya seperti apa. Sedangkan untuk terminalnya itu sudah disiapkan. Untuk sementara, untuk Kupang kita akan menggunakan terminal IPB Oebobo. Kemudian nanti terminal internasional di Kefamenanu, kemudian di pos lintas batas Motaim, kemudian di Timur Leste-nya Batu Gede dan selanjutnya di Dili. Itu untuk transportasi darat. Selain itu juga Bapak Presiden bersama Presiden RI bersama Presiden Timur Leste juga membicarakan soal hubungan transportasi laut menggunakan kapal feri Kupang, Darwin, Dili. Nah, dari pihak Indonesia sebetulnya kita sudah mengkomunikasikan hal ini dengan Direktur Utama PT ASDP. Jadi nanti ASDP menyiapkan kapal ferinya yang bobot 5.000 GT untuk siap melayari lintasan Kupang, Darwin, dan Dili. Nah, saya menghimbau kepada para pelaku ekonomi, pedagang, manfaatkanlah lintasan yang nanti sudah disiapkan oleh pemerintah pusat ini untuk bisa berdagang di antara kedua ataupun ketiga negara ini. Jadi inilah yang dinamakan oleh Bapak Gubernur sebagai perdagangan selatan-selatan. Jadi ini sesuatu yang bagus yang bisa meningkatkan ekonomi di antara ketiga negara ini. Begitu. Bicara mengenai kerjasama bilateral, sejak tahun 2014 sampai 2000 sekian itu ada kerjasama rencana untuk bangun tol. Contoh seperti Semarang, Ujung Pandang, Timor Leste, ada Kolbano, bahkan kota Kupang di Kano, itu yang dibangun dermaga itu. Tapi kenapa itu tidak terisi? Jadi begini, saat ini dengan difasilitasi oleh Bank Dunia, World Bank, nanti jadi saat ini sedang dilakukan studi-studi terhadap beberapa pelabuhan di NTT. Nantinya pelabuhan Teno itu sebagai pelabuhan hub, ya, sebagai pelabuhan hub itu artinya pelabuhan induknya di situ. Jadi
barang-barang yang katakanlah datang dari Surabaya menggunakan tol laut, dari Makassar menggunakan tol laut, itu datang nanti di pelabuhan, paling tidak direncanakan ada 3 pelabuhan, Pelabuhan Tenok, Pelabuhan Waingapu, dan Pelabuhan Maumere. Ya. Jadi nanti tol laut itu datang langsung ke pelabuhan-pelabuhan ini, 3 pelabuhan ini, kemudian nanti menggunakan kapal-kapal kecil yang istilahnya kapal-kapal feeder untuk melayani, misalnya datang di Kupang, di Pelabuhan Tenok, dia akan melayani sampai Atapupu, dia akan melayani sampai Sabu. Waingapu dia melayani seluruh pelabuhan yang ada di Sabu, di Waingapu, bahkan bisa sampai ke Labuan Bajo. Maumere dia melayani sampai ke Alor, demikian juga sampai ke Riau, ataupun ke selatan Ende bisa menggunakan pelabuhan dari Waingapu, dari Pangkalan Waingapu, ataupun dari Tenok. Itu saat ini sedang dilakukan studi oleh World Bank, dan kita perkirakan setelah studi itu selesai dan ini bisa direalisasikan, inilah bagaimana konektivitas yang terjadi di seluruh wilayah kepulauan kita di NTT. Rencana eksekusi kapan Pak itu yang jadi saat ini kan perencanaannya sedang dibuat untuk supaya bisa dilihat data dukung dari ketiga pelabuhan ini apa saja yang sudah disiapkan, sarana prasarana apa, yang belum apa, nanti itu dilengkapi. Manakala itu semuanya sudah dilengkapi, kemudian tinggal dioperasikan. sampai hanya wacana saja Pak? Tidak. Jadi ini bukan wacana, inilah memang program pemerintah Bapak Jokowi yang beliau rencanakan, yang saat ini sudah berjalan kan tol lautnya. Mungkin kita sudah tahu tol laut ini kan sudah jalan. Nah, supaya dia menjadi lebih efektif paling tidak di wilayah NTT, maka distudikan juga pelabuhan-pelabuhan lainnya ini. Apakah memang sudah siap betul? Mana yang kurang? Kalau yang kurang dilengkapi, yang sudah dipertahankan. Seperti itu. Ini bukan sesuatu yang sifatnya wacana, karena tol laut itu sendiri sudah jalan. Nah, misalnya saya sebut tol laut T28, itu menghubungkan Papua dengan NTT, ya, dari Merauke sampai ke Kupang. Itu kemarin sudah jalan 3 bulan, hanya karena memang belum dimanfaatkan benar oleh para pelaku ekonomi ini. Bagaimana memanfaatkan kapal-kapal tol laut yang sudah pemerintah siapkan. Yang kami maksudkan perekanannya kerjasama bilateral ini. Nah, jadi kalau sudah ada, jadi kalau ini sudah jalan, ya misalnya kita bilateral misalnya dengan Timor Leste. Di sana kan pelabuhan yang disiapkan adalah pelabuhan Tibar. Nah, bukan yang di Timor Leste kan Tibar, bukan Tibar. Tibar ya, jadi kan namanya dia negara, jadi dia siapkan satu pelabuhan hubnya ya di Tibar. Di NTT disiapkan pelabuhannya itu di Tenong, begitu. Sehingga kapal-kapal besar yang datang misalnya dari Australia itu dia datangnya masuk misalnya di NTT di Kupang, dia masuk ke Dili di Tibar. Baru nanti kapal-kapal kecil yang mengambil barang-barang yang dibawa itu untuk kemudian didistribusikan di pelabuhan-pelabuhan kecil yang tadi saya sebutkan, disiapkan di sana. Itu konsepnya. Kita harapkan konsep ini segera bisa kita masyarakat. Ini hanya wacana bukan. saja. Jadi ini bermula kan ini bukan lagi wacana, tapi ini sedang distudikan, sudah sekarang dari hasil ini dengan pemberitaan yang dibuat oleh teman-teman ini, nah silakan masyarakat, katakan masyarakat pelaku ekonomi, mana barangmu? Nah, barangmu sudah siap. Jangan sampai kapalnya datang, dia mau hasilkan, dia mau bawa apa? Kalau para pelaku ekonomi, pelaku perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan tidak menyiapkan barangnya, begitu. Jadi kita di transportasi menyiapkan sarana prasarana transportasi. Nah, barang ini tidak bisa kerja sendiri, harus dia menjadi satu kerja kolaboratif, begitu.